Kali ini kita akan mempelajari matematik peminatan kelas 12, yaitu bab yang pertama tentang limit fungsi. Yang bagian A, kita bahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, kita tahu di kelas 11 dikatakan bahwa kalau fx itu sama dengan L untuk x yang menuju A, maka limit x menuju A fx itu adalah L. Konsepnya kita pernah pelajari ya di kelas 11. Nah, kita ambil contoh, misalnya contoh yang sederhana. Tentukan nilai dari, misalkan limit x menuju 0 sin x ya. Kemudian B, limit x menuju 0 cos x. Kemudian yang C, limit x menuju misalnya V per 4 tangen x. Nah, bentuk-bentuk ini paling sederhana ya. Otomatis kita langsung bisa memasukkan nilainya. Kita jawab ya, maka yang A, limit x menuju 0 sin x, berarti kita mencari sin dari 0, sama saja dengan 0. Kemudian yang B, limit x menuju 0 cos x, berarti sama saja dengan kita cari cos 0, sama dengan 1. Kemudian yang C, limit x menuju V per 4 tangen x. Pi per 4 itu sama saja karena Pi itu 100 setara dengan 180 derajat, berarti dibagi 4 sama saja dengan 45 derajat ya, sama saja dengan tangen V per 4. Tangen Pi per 4 adalah sama saja dengan tangen 45 sama dengan 1. Jadi bentuk-bentuk sederhana seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya? Kita akan bahas yang pertama. Kasusnya adalah kalau limit x menuju 0 sin x per x. Kasus yang kedua adalah limit x menuju 0 tangen x per x. Nah, kita tidak boleh langsung memasukkan angka 0 karena kalau dibagi 0 nanti nilainya tak terdefinisi. Menentukan ya limit x menuju 0 dari sin x per x, kita gunakan gambar aja ya. Kita tarik garis ke sini. Misalnya kita sebut di sini di sini kita tarik segitiga ya. Ini adalah segitiga, misalnya ini O, ini A, B. Segitiga OAB, misalnya ini sudutnya adalah sudut X. Kemudian ada lagi yang dinamakan juring ya. Nah, kemudian bisa kita tegak lurus lagi, kita bantu dengan garis sebuah segitiga lagi ya. Segitiga yang siku-siku juga. Kita sebut ini titik D. Nah, coba kita perhatikan yang pertama. Segitiga, perhatikan ya. Segitiga OAB. Berarti segitiga yang ini ya. Kita tahu bahwa apa? Sin X itu sama saja apa? Sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring, OB. Nah, kita tahu OB itu apa? Kalau titik pusat menuju lingkaran ya, OB itu sama saja dengan apa? Jari-jari. Ini juga OC ada. OC juga jari-jari. Nah, sebutan jari-jari. Maka ini kita bisa ubah OAB itu sama dengan per R. Kalau kita bikin AB sendiri, kalikan silang sin X kali R. Berarti R sin X. Oke ya, sudah. Nah, sekarang perhatikan segitiga OCD. OCD itu kalau kita cari OCD, kita cari tangen X. Tangen X. Tangen X itu sama saja dengan sisi depan sudut CD per sisi dekat sudut OC ya. Nah, sedangkan OC tadi siapa? OC itu juga jari-jari. Berarti CD per R. Sehingga kita dapatkan CD
itu sama dengan R tangen X. Oke ya, sudah jelas ya. Kalau AB itu bisa dinyatakan dengan R sin X, kalau CD itu adalah R tangen X. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan baik-baik ya. Kalau gimana kalau kita menentukan luas? Luas, perhatikan ini ya. Luas segitiga OBC. OBC. Nah, rumus luas segitiga adalah setengah alas. Alasnya adalah OC ya. Kali tingginya adalah AB. OC sendiri kita tahu berapa nilainya. OC tadi sama saja dengan R ya. AB tadi kita temukan R sin X ya. R sin X. Hasilnya jadi setengah R kuadrat sin X. Oke ya? Oke, sudah? Nah, sekarang perhatikan lagi segitiga yang besar ini. Segitiga, luas segitiga OCD. Rumusnya adalah setengah, alasnya siapa? OC ya. Tingginya adalah CD. Setengah, OC-nya, kita tahu OC adalah R ya. CD itu rumusnya adalah R tangen X. Sehingga bisa disederhanakan jadi setengah R kuadrat tangen X. Oke ya? Ini sudah ketemu, ini sudah ketemu. Apa lagi yang perlu kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah juring. Juring saya tulis ini. Juring OBC. Juring OBC. Perhatikan, kalau juring itu menentukan juring OBC itu ya. Juring OBC, ini yang kayak gini ya, persis juring OBC. Ini sama saja dengan apa? Perbandingan aja. Banding X berbanding keseluruhan dikali luasnya adalah X per 360 VR kuadrat. VR kuadrat. Sehingga hasilnya kalau kita ubah yang 360 itu kita nyatakan dengan 2V kali V kali R kuadrat. Nah, kita coret V-nya sehingga hasilnya adalah setengah X kali R kuadrat. Nah, jadi ada 3 luas yang perlu kita perhatikan. Luas segitiga OBC, luas juring OBC, dan luas segitiga OCD. Nah, kalau kita perhatikan luas, jelas ini kalau kita perhatikan ini lebih, yang terkecil adalah segitiga OBC. Luas segitiga OBC itu pasti kurang dari apa? Juringnya. Juringnya ini kan juring ya. Ada tambahan sedikit ya, juringnya. Juring luas juring OBC dan jelas kurang dari segitiga OCD. OCD ya. Luas segitiga OCD. Sudah sampai situ? Cukup jelas ya. Nah, luas segitiga OBC tadi ketemunya adalah setengah R sin X. Setengah R kuadrat sin X. Sedangkan luas juring tadi adalah ini. Setengah X kali R kuadrat. Setengah X R kuadrat. Sedangkan luas OCD ini ya, setengah R kuadrat tangen X. R kuadrat tangen X. Nah, kalau kita perhatikan ada unsur yang sama ya. Setengah-setengah sama. Coret, coret, coret. Ada enggak unsur yang sama? Ada R ya. R kuadrat coret, coret, dan coret ya. Nah, kalau demikian berarti sin X. Sisanya ya, ini kurang dari X, kurang dari tangen X. Ruas kita bagi dengan sin X. Maka sin X dibagi sin X adalah 1. X dibagi sin X ya, X per sin X. Tangen X dibagi sin X, coba perhatikan. Tangen itu sendiri apa? Tangen X itu adalah sin X per cos X dibagi dengan sin X sama saja apa? Dikali sin X per cos X dikali seper sin X. Nah, kalau kita coret, ini coret sisanya adalah seper cos X. Nah, sudah. Dari konsep ini baru kita temukan, tadi yang kita minta adalah, buktikan adalah nilai limit X menuju 0 sin X per X. Nah, oke ya.
Nah, kita nyatakan limit. Nah, kita masukkan limit X menuju 0 dari 1, itu pasti kurang dari limit X menuju 0, X per sin X, dan kurang dari limit X menuju 0 seper cos X. Oke, yang kita bisa cari apa? Yang pertama, limit X menuju 0 konstanta, itu berarti tetap nilainya konstanta itu sendiri, 1. Ini kita belum tahu ya. Ini adalah X per sin X. Ini kalau kita perhatikan, cos dimasukkan dengan 0, cos 0 adalah 1, 1 per 1 adalah 1. Nah, coba perhatikan. Ternyata antara limit X menuju 0 itu berada di antara 1 dan 1. Otomatis ini juga 1. Ya, nggak ada interval lain. Kalau di ujungnya 1, belakangnya 1, pasti tengahnya 1. Oke, jadi ketemu limit X menuju 0, X per sin X itu adalah nilainya 1. Oke ya. Jadi ketemu sudah nilai dari sini. Nah, yang ditanyakan di sini adalah membuktikan adalah limit. Yang perlu kita buktikan adalah apa? Limit X menuju 0 sin X per X. Tadi sudah kita temukan bahwa limit X menuju 0 X per sin X itu nilainya 1. Ini bisa kita ubah. Ini bisa kita ubah seperti ini ya. Limit X menuju 0. Ini saya ubah menjadi 1 per X per sin X. Sama ya. Ini sama ya. Ini dengan ini sama. Kalau kita balik ya tetap sin X per X. Ini berarti limit X menuju 0, 1 per sifat limit ya. Limit X menuju 0 X per sin X. Hasilnya adalah atasnya 1 per 1. Hasilnya 1. Sehingga disimpulkan bahwa limit X menuju 0 X per sin X itu sama saja dengan limit X menuju 0 sin X per X. Sama dengan 1. Sudah ketemu ya. Ternyata limit itu sama dengan 1. Nah, gimana kalau tangen? Tangen yang ditanyakan yang berikutnya adalah tangen tadi. Tangen X per X. Berapakah nilainya? Nah, tadi sudah ada kita temukan interval ya. Interval tadi kita ingat tadi intervalnya adalah sin X kurang dari X kurang dari tangen X. Nah, sekarang gimana tadi saya bagikan dengan sin. Sekarang saya bagikan dengan tangen. Nah, ingat sin X, tangen itu apa? Sin X per X ya, dibagi dengan sin tangen ya, X per cos X, sama saja dengan apa? Sin X dikali cos X per sin X. Nah, kalau sin X dibagi tangen X adalah sama saja dengan sin X dibagi sin X per cos X, atau dibalik, sama saja dikali dibalik dicoret ya. Nah, ketemunya sisanya cos X ya. Jadi sin X dibagi tangen X adalah cos X. Yang ini X per tangen X. Yang ini tangen dibagi tangen adalah 1. Nah, silakan kita kasih limitnya. Limit X menuju 0 dari cos X. Kemudian limit X menuju 0 dari X per tangen X. Kemudian limit X menuju 0 dari 1. Nah, kalau kita cos 0 berarti limit X menuju 0 cos X berarti cosnya sama dengan 0. Berarti cos 0 adalah 1. Kemudian ini nilainya adalah belum kita ketahui ya. X per tangen X. Sedangkan limit X menuju 0 dari 1 ya 1. Ternyata persis sama ya. Antara 1 dan 1 tetap 1. Jadi limit X menuju 0, X per tangen X itu adalah 1 nilainya. Nah, gimana kalau yang ditanya tadi ada soalnya yang ditanyakan dibuktikan adalah tangen X per X. Tangen X per X sama saja. Karena limit X menuju 0 itu tangen X per X itu sama saja dengan limit X menuju 0 seper X tangen X. Sama dengan limit
X menuju 0, 1 per limit X menuju 0, X per tangen X. Tangen X per tangen X kita temukan tadi 1 ya nilainya. Berarti ini 1 per 1. 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga ini sama tangen X per X ini juga 1. Berarti limit X menuju 0 yang X per tangen X. Sorry, ini tangen X di sini ya. Kemudian itu sama saja dengan limit X menuju 0 tangen X per X itu nilainya 1. Oke ya. Nah, nanti kita akan coba contoh soal. Nah, kita mulai dari yang sederhana. Tentukan yang A, limit X menuju 0 dari sin X per 3X. Yang B, limit X menuju 0, 6X per tangen setengah X. Kemudian yang C, limit X menuju 0, 1 min cos 2X per 1 min cos X. Yang D, limit X menuju setengah V ya, setengah V sin X per cos, sin X min cos X per 1 min sin 2X. Oke ya. Nah, kita coba jawab yang pertama. Yang A. Limit ya, maaf, limit X menuju 0 sin X per 3X. Kita punya konsep bahwa ada limit X menuju 0 sin X per X ya. Nah, 3 ini kita bisa akal-akali, kita pindahkan ke depan sepertiga ya. Karena sifat dari limit adalah limit Kx sama saja dengan K limit X ya. X menuju 0 ini sin X per X. Karena sin limit X menuju 0 sin X per X itu adalah 1, maka sepertiga kali 1. Hasilnya adalah sepertiga. Gampang ya. Yang B, limit X menuju 0 dari 6X per tangen setengah X. Oke, berarti kita ubah lagi agar ini setengah, di atasnya setengah X juga ya, limit X menuju 0. Ini kalau setengah X per tangen setengah X itu berarti nilainya 1. Tetapi di atasnya 6X, supaya 6X berarti ini 12. 12 kali setengah kan 6. Nah, berarti 12 bisa ditaruh di depan. Limit X menuju 0. Ini setengah X per tangen setengah X. Ini nilainya adalah 1. Berarti 12 kali 1. Hasilnya adalah 12 ya. Oke ya. Yang C. Yang C. Ini yang agak kompleks lagi ya. Limit X menuju 0. 1 min cos 2X per 1 min cos X. Nah, saya ingatkan kembali di kelas 11 di peminatan bahwa cos 2X itu bisa dinyatakan dengan apa? Cos kuadrat X min sin kuadrat X. Atau kalau kita bikin dengan angka ini kita ganti, sedangkan sin kuadrat X itu bisa dinyatakan dengan apa? 1 min cos kuadrat X. Kalau kita jumlahkan ini cos kuadrat X dikurang 1 dikurang cos, berarti ada 2. 2 cos kuadrat X dikurang 1. Oke ya. Nah, sudah ketemu yang untuk cos 2X. Nah, kita ubah. Berarti limit X menuju 0. 1 min 2. Maaf ya. Cos 2. Cos 2X per 1 min cos X. Ini saya ubah. Limit X menuju 0. 1 tadi sudah ketemu. Bahwa cos 2X bisa dinyatakan dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1 per 1 min cos X. Nah, ini kita kurangkan, ini ada plus 1 dikurang min 1 berarti plus ya. Limit X menuju 0, 1 dikurang min 1 adalah 2 ya. 2 min 2 cos kuadrat X. Oke ya. 1 min cos X. Nah, atas dengan bawah itu ada faktornya. Kita keluarkan.
angka 2-nya, limit X menuju 0, 2-nya saya keluarkan, ini 1 min cos kuadrat X. Sama ya. Nah, ini kita faktorkan bisa ya. Ini adalah bentuk sekawan, bentuk faktor sekawan. Limit X menuju 0, 2, ini 1 min cos X dikalikan dengan 1 plus cos X. Hasilnya adalah 1 kuadrat, ya 1 dikurang cos kuadrat X. Dibagi 1 cos X. Nah, ada unsur yang sama kita coret ya. Jadi sisanya limit X menuju 0, berarti 2 kali 1 plus cos X. Nah, sekarang kalau sudah 2, berarti kita nyatakan 2, masukkan angka 0. Cos 0 adalah 2 kali 1 ditambah cos 0. Cos 0 adalah 1. Berarti 1 tambah 1. Hasilnya adalah 2 kali 2 adalah 4. Nah, kenapa kita uraikan ini? Karena sebenarnya gini ya. Kalau kita masukkan tadi ya, maafkan tadi saya ketinggalan. Kalau kita ngasih ini cos 0, idola ada 1, 1 kurang 1 adalah 0. Bawahnya 1 kurang 1 adalah 0. 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Jadi kita mencoba agar pembaginya adalah tidak 0. Nah, sehingga ini kita peroleh tadi adalah nilainya 4. Oke ya. Dan yang terakhir yang D. Yang D, limit X menuju setengah V sin X per cos X per 1 min sin 2X. Nah, kita cek di bawah dulu. Kalau di bawah itu tidak bernilai 0, kita bisa langsung masukkan. Berarti 1 dikurang sin 2 kali setengah V. Sama saja dengan sin V. Sin V itu adalah 180. Sin dari 180 adalah 0 ya. 1 kurang 0 berarti tidak 0. Berarti bisa langsung ini, bisa langsung ya. Kita langsungkan. Berarti sin setengah V min cos setengah V per 1 min sin V. Karena setengah kali 2 kan 1. Setengah V itu adalah 90 ya. Sin 90 adalah 1. Cos 90 adalah 0. Oh, ini 1 dikurang sin 180 adalah 0. Berarti 1 per 1. Berarti nilainya adalah 1. Nah, jadi kita bisa langsung kerjakan jika pembaginya adalah tidak bernilai 0. Oke ya. Nah, itu contoh-contoh soal yang berkaitan dengan limit trigonometri. Nanti kita akan bahas soal latihan.